Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Zaki Azam dengan NIM 0490352667, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum, yaitu praktikum transaksi dan praktikum basis data distribusi. Langsung saja, pada kegiatan praktikum kali ini rujukan saya ada di file USA Panduan Praktikum Tugas 3 MSIN 4206 yang bisa diakses di e-learning. Sesuai dengan panduannya, yang pertama kita akan mengerjakan commit, yaitu adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Perintah commit ini di sini ada dua, yaitu dengan commit dan tanpa commit. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan terlebih dahulu bagaimana perintah tersebut tanpa commit yang akan dimasukkan ke dalam store prosedur di phpMyAdmin sebagai berikut. Jadi di sini kita langsung saja ke tabel rumah sakit dan kita akan memasukkan rutinnya di sini. Create new routine. Nama rutinnya yaitu transaksi 1. Ini di drop saja. Lalu sesuai dengan perintah praktikum kita akan mengkopas ini perintah ini. Jadi selalu perintahnya dengan awalan begin dan diakhiri dengan end. Dan di sini tanpa commit. Lalu setelah itu kita kirim. Perintah tanpa commit sudah kita input dan masuk di sini transaksi 1, prosedur dan lainnya. Lalu untuk melihat perintah ini kita langsung saja call transaksi 1. Dan berikut ada namanya Tito, Susilo, Popi, Bunga, dan ini ada Tito, Jalan Pakis Haji nomor 23. Namun perintah tanpa commit ini tidak akan dimasukkan ke dalam tabel seperti berikut. Hanya itu saja. Lalu kita akan melihat bagaimana perintah commit itu jika dituliskan perintahnya commit. Kita langsung saja masuk lagi. Kita ke tabel rutin, kita buat kembali di transaksi 2. Drop. Lalu setelah itu bikin. Jadi Tito tadi kita mau masukkan ke dalam tabel pasien, maka ditambahkan perintah commit di sini. Lalu kirim. Ini ada transaksi 2 sesuai dengan praktikum. Perintah call. Lalu kita akan panggil ini Joko Widodo, Susilo, Popi, Bunga, Tito. Lalu karena dia ada tambahan commit, maka dalam tabel pasien Tito sudah ada.
Oke, sekarang kita sudah tahu perbedaan perintah commit yang tanpa commit dan commit, yaitu jika kita tambahkan commit maka terjadi perubahan data transaksi tadi. Kedua, kita akan mencoba perintah rollback. Perintah rollback adalah pernyataan yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak ingin terjadi pada sistem. Sebagai berikut, ada sebuah contoh. Kita kembali lagi sini, kita masuk ke transaksi ketiga. Kita mau mencoba rollback. Jadi perintah rollback ini sebelumnya kita mau update di tabel pasien dan menambahkan nama danar, mengubah nama danar di ID pasien nomor 3. Lalu perintah ini di rollback sehingga perintahnya tidak jadi. Lebih jelasnya sebagai berikut, kita coba. Lalu kita call transaksi 3. Sebagai berikut. Nah, maka yang tadi danar masih poppy karena di rollback. Perintah itu untuk menggagalkan. Jadi tadi tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Lebih lanjutnya lagi, kita lanjut ke transaksi 4. Oke. Pada transaksi 4 kita akan menjalankan transaksi 4. Oke, data sudah masuk, sudah terinput. Oke. Lalu kita lanjut ke checkpoint. Perintah checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita lakukan di rollback adalah untuk membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Sebagai contoh, di sini sudah ada perintahnya.
Ini ada perintah save point 1. Ini yang di rollback dari nomor 8 Tina, ID pasien nomor 8 Tina di Jalan Sangkuariang nomor 45. Jadi nanti ini di table ada, ini ada, dan yang di sini karena dia di rollback, ID dengan nomor 8 atas nama Tina Jalan Sangkuariang ini tidak akan masuk di table pasien. Sebagai contoh, kita langsung saja akan memasukkannya ke dalam transaksi 5 sebagai berikut. Checkpoint, kirim. Transaksi 5 sudah terinput. Selanjutnya kita langsung saja panggil dengan call transaksi 5 sebagai berikut. Jadi di sini data pada tabel pasien hanya ada Tito, Hanif, dan Lutfi. Tina tadi tidak jadi karena sudah di rollback. Kita lihat lagi di tabel pasien ya, seperti berikut. Jadi lebih jelasnya pada save point tadi, Tina tadi tidak ada. Tina di sini karena di rollback. Sekarang kita lanjut di trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut. Di tabel perintah dalam trigger ada before dan after. Oke, sebelum membuat trigger, di sini kita disuruh untuk bikin tabel terlebih dahulu. Seperti yang ada pada panduan praktikum ini. Disuruh bikin tabel baru yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Langsung saja kita akan membuat tabelnya. Di sini SQL baik, kita coba dulu untuk tabel obat berikut. Oke, tabel obat, lalu setelah itu tabel transaksi obat. Jadi di sini sudah ada transaksi baru obat dan transaksi obat. Lalu setelah itu kita akan mengatur relasi dari tabel tersebut di menu designer seperti yang ada pada contoh berikut. Lalu relasinya seperti ini. Oke. Sebelum itu kita akan bikin indeksnya dulu. Di sini indeksnya ada di transaksi obat. Ada dua, yaitu di ID pasien dan ID obat. Jadi
kita akan bikin indeksnya dulu di transaksi obat, di struktur, pada ID pasien, indeks, oke. Dan ID obatnya juga indeks, oke. Baru setelah itu kita ke rumah sakit, ke desainer. Nah, berikut di sini kita centang terlebih dahulu agar muncul di sini. Langsung saja, oke. Instruksi obat ada di sini dan di sini. Baru setelah itu kita create ID pasien sini. Ini seperti kemarin, cascade. Sini ke sini. Ini cascade. Oke. Pasien sudah ada seperti berikut ya. Oke. Baik, setelah kita sudah susun seperti panduan berikut, lalu setelah itu untuk mencoba perintah trigger ini, maka kita harus mengisi dulu dari 3 tabel seperti berikut. Langsung saja kita akan contohkan seperti di panduan. Kita akan mengisi seperti di panduan. Oke, jadi sudah seperti ini, sudah diisi. Nah, pada panduan praktikum kita perhatikan contoh kasus sebagai berikut untuk menjalankan trigger. Misalnya ada seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Jadi sebagai berikut contoh trigger tentang jual. Lalu untuk menerapkannya pada halaman PHP MyAdmin, maka langkah dilakukan adalah dengan cara memasukkan langsung kode pada gambar 30 seperti berikut. Menu trigger,
add trigger isi data seperti pada gambar. Ini ada transaksi obat after insert. Oke, langsung saja kita masuk ke menu trigger ya. Obat ya. Oke, menu trigger, triggernya tiga jual, tabelnya di transaksi obat, waktu kejadiannya after, eventnya di insert, definisinya sebagai berikut. Obat. Oke. Baik, setelah itu kita langsung saja kirim. Oke. Di sini ada menu trigger sudah ada. Maka selanjutnya kita akan cari di SQL. Sebagai berikut, kita masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat, misalnya dengan SQL nya sebagai berikut. Maka kita coba pakai kode seperti berikut, lalu kita jalankan. Setelah itu kita lihat pada tabel obat, amoksilinnya berkurang, jadi dari 20 ke 15 dia sudah otomatis berkurang. Baik, untuk nomor 1 sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.